nama saya Febrianti Toding dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membuat video tentang pemrograman pada Visual Basic mengenai akar-akar real persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita nonton. Oke, langsung saja di sini saya akan masuk dalam pembahasan. Di sini saya menggunakan Visual Basic versi 6.0. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama di sini saya akan menulis nama saya terlebih dahulu. Kita klik label 2 kali. Nah, di label ini kita akan mengetik captionnya, kita ganti nama Febrianti Toding NIM 18014402029. Oke, sekarang kita ganti fontnya. Kita klik bold, size nya 10. Oke. Oke, nah apabila selesai seperti ini, sekarang kita akan menulis judulnya, yaitu akar-akar real persamaan kuadrat. Oke, jadi kita ketik, kita klik label 2 kali. Di label ini kita ganti captionnya menjadi akar-akar real persamaan kuadrat. Oke, kita ganti fontnya, kita menggunakan bold, size nya kita gunakan 10. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi label ketiga ini kita ganti menjadi ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Kita ganti fontnya bold, size nya kita gunakan 10. Oke. Nah, selesai seperti ini, kita akan di sini kita mau buat untuk tempat menginput nilai dari A, B, dan C. Setelah itu juga kita mau mengetik atau menulis tentang hasil analisisnya, baik itu nilai determinannya, akar pertamanya berapa, akar keduanya. Oke, yang pertama kita klik lagi label. Nah, di label keempat ini kita akan mengetik input nilai A, B, dan C. Oke. Nah, kita ganti fontnya bold 10. Oke. Nah, sekarang kita bikin label selanjutnya. Di label kelima ini kita akan ketik nilai A. Oke, kita ganti semuanya, kita ganti fontnya ya. Nah, di nilai A ini kita klik text box. Nah, untuk text box ini di sini nanti kita akan tempat mengetik berapa nilai dari A. Nah, selanjutnya kita klik lagi label. Untuk label ke-6 kita ketik nilai B. Nah, di label ini kita mau tahu atau kita nanti ketiknya nanti nilai B nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita klik text box.
text box kedua ini adalah untuk tempat mengetik nilai dari nilai B. Oke, selanjutnya kita klik lagi label. Untuk label ketujuh kita ketik nilai C sama dengan, kita ganti fontnya, jadi selalu kita ganti ya, tapi tergantung dari teman-teman semua kalau mau mengganti fontnya. Oke, kita klik text box. Nah, untuk text box ketiga ini, di sini kita akan mengetik nanti nilai dari nilai C. Oke. Nah, setelah seperti ini, di sini sudah ada nilai inputnya. Sekarang di bawahnya kita tuh ketik hasil analisis, kita klik lagi label. Nah, di label 8 ini kita ganti menjadi nilai analisis. Oke, kita ganti fontnya dulu menjadi bold, size-nya 10. Klik oke. Jadi bisa di sini dikerja semua dulu, baru diganti fontnya, tergantung teman-teman ya. Oke, nah di label 9 ini kita ganti menjadi nilai determinan. Kita ganti fontnya. Oke, kita klik text box. Text box 4 ini nanti menjadi tempat ketika kita analisis nilai A, B, kita ketik nilai A, B, dan C nya, maka nilai determinannya akan muncul di sini. Kita klik lagi label. Label 10 ini kita akan ganti menjadi akar pertama atau X1 ya. Akar pertama atau X1. Nah, kita ganti fontnya bold 10. Oke. Oke, kita ganti fontnya. Ini terlalu kebesaran ya. Tergantung teman-teman, kalau framenya lebih besar lagi tidak bisa ya. Kita klik text box. Nah, untuk text box kelima ini nanti untuk akar pertamanya. Selanjutnya kita klik lagi label. Untuk label ke-11 ini kita akan ketik menjadi akar kedua atau X2. Kita ganti bold, size-nya 8 aja. Oke. Size-nya sini saya menggunakan 8 karena Oke, selanjutnya kita klik lagi text box. Text box ke-6 ini untuk akar keduanya. Nah, oke, jadi selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol, yaitu ada 3 tombol. Tombol untuk analisis, tombol untuk menghapus, tombol untuk keluar atau exit. Caranya itu kita menggunakan button ya. Ini button, kalau di sini di versi 6.0 namanya option button. Nah, di sini kita membutuhkan 3 option button. Oke, di option button pertama ini kita ganti captionnya menjadi analisis. Kita ganti fontnya dulu.
Nah, untuk bottom kedua kita ganti captionnya menjadi hapus. Kita ganti fontnya. Oke. Nah, untuk option ketiganya ini kita ganti menjadi exit atau keluar. Kita ganti fontnya menjadi bold 10. Oke, nah selesai. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumusnya. Rumusnya itu bagaimana rumus dari analisis, hapus, exit, atau kita akan memasukkan rumusnya supaya nanti di sini kalau misalnya kita klik analisis, kita masukkan lagi A, B, dan C-nya di sini, kita klik analisis, maka dia akan muncul analisisnya. Kalau kita mau hapus di sini, kita klik hapus. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita di sini mengklik 2 kali, klik analisis 2 kali, ya, bottom analisis klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di option saat ini untuk analisis rumusnya itu dim A plus double. Di sini kita harus hati-hati menulis ya, misalnya satu huruf yang salah atau satu tanda yang salah itu akan mempengaruhi nanti kalau kita melakukan analisis ya. Dim B plus double, dim C plus double, dim D plus double, dim X1 plus double, dim X2 plus double. A sama dengan val text 1 dot text B sama dengan val text 2 dot text C sama dengan val text 3 dot text D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Teks 4 dot text sama dengan D if D lebih besar dari 0, then X1 sama dengan negatif B ditambah D dikali 1/2 dibagi 2 kali A. Oke, maaf error karena di sini kurang dalam kurung. X2 sama dengan negatif B dikurang D dikali 1/2 dibagi 2 dikali A. Oke, di sini ya seperti ini ya. Kenapa error? Karena ada yang salah. Jadi hati-hati kalau di sini menulis rumus. Contohnya teks 5 dot teks sama dengan X1, teks 6 dot teks sama dengan X2, else if B sama dengan 0, then X1 sama dengan negatif B dibagi 2 dikali A.
X2 sama dengan X1 else text5 dot text sama dengan tanda petik akar kompleks text6 dot text sama dengan akar kompleks and if. Nah, inilah rumus untuk hapus ya teman-teman. Kalau mengetik ini harus super hati-hati karena di sini itu kalau ada satu salah, baik itu titik, tanda salah atau kata satu huruf yang salah, maka semuanya akan salah. Oke, setelah selesai ini kita klik close. Nah, setelah kita masukkan analisis, selanjutnya kita untuk tanda hapus. Kita klik hapus 2 kali. Oke. Setelah ini kita ketik text1.text sama dengan tanda petik 2 kali. Semuanya ke bawah ya, mulai text 1 sampai text 6. Begitu juga text2.text sama dengan tanda petik text3.text sama dengan tanda petik text4.text sama dengan tanda petik text5.text sama dengan tanda petik text6.text sama dengan tanda petik enter. Selanjutnya terakhir text1 sama dengan set box. Enter. Nah, ini untuk hapus. Setelah ini selesai, kita klik close. Oke, nah setelah selesai analisis sudah, hapus sudah, untuk exit kita klik juga 2 kali. Nah, untuk exit ini gampang, kita tinggal ketik N. Oke, sudah kita klik close. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan masuk dalam uji coba. Caranya itu kita klik start ya, mulai klik start. Nah, misalnya di sini saya mempunyai persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk nilai a nya itu yaitu 1, nilai b nya 3, nilai c nya 2. Karena x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita analisis, maka nilai determinannya 1, akar pertamanya negatif 2,75, akar keduanya negatif 3,25. Kalau kita mau hapus, kita tinggal klik hapus. Terhapus. Misalnya saya juga punya 2x kuadrat ditambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Berarti untuk nilai a nya 2, nilai b nya 5, nilai c nya 1. Maka kita analisis. Nilai determinannya 17, akar pertamanya atau nilai x1 nya negatif 2,875, akar keduanya atau x2 nya negatif 7,125. Kalau kita hapus, tinggal klik hapus. Kalau kita mau keluar, kita tinggal klik exit. Nah, kembali ke frame awal ya. Nah, itulah pembahasan sedikit tentang akar real persamaan kuadrat yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.